Balikan. Bentar banget ini. Tapi kayak akun yang lain dah bagus. Boleh dah, silahkan dah. Mana nih? Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman semua. Eh, kita langsung aja tanpa memperpanjang. Kita sama-sama mencoba untuk belajar bersama ya. IELTS yang topik pada minggu hari ini adalah readingnya. Dan ini menjadi topik terakhir di IELTS dan juga di TOEFL udah siap minggu sebelumnya. Tadi teman mungkin sudah melihat sedikit tentang CV. Saya sudah ngambil IELTS itu 3 kali karena butuh 7 band score-nya. Dan secara pribadi dulu belajar bahasa Inggrisnya khusus untuk IELTS itu mandiri, jadi cari bahan PDF-nya di internet, di print, kemudian latihan. Waktu itu saya latihan bersama. Namanya dulu ada nama komunitasnya Padang Scholarship Community. Sebenarnya butuh kawan untuk belajar bersama, terjadwal. Karena pas belajar sendiri, kadang kita capek, malas. Tapi kalau dari jadwal, kita ada komitmen, kita datang gitu. Dan dengan adanya bersama ini, kadang kawan-kawan tuh dia saling membantu. Misalnya, ada dulu namanya Dr. Rifani, beliau bagus dalam reading gitu. Ketika latihan bersama reading, saya bingung nih, reading gimana nih? Nah, beliau karena dosen ya. Oh, ini jawabannya, ini jawabannya, ini jawabannya. Kalau dulu YouTube nggak terlalu familiar, jadi tanya ke dia. Kalau saya pribadi bagusnya dulu di listening gitu. Jadi kami saling-saling berbagi. Wah, hujan nih. Kadang-kadang suara saya ada. Bagus. Kadang-kadang suaranya. Dengar dah. Apa ya tadi dah? Maaf. Kadang-kadang suaranya ya. Dengar dah. Oke, oke. Karena sini lagi hujan. Oh, Jadi iya. selama latihan, saya dapatnya tuh paling 6. Ketika tes full, latihan dapatnya 6. Kadang-kadang 6,5. Habis itu 6 lagi. Alhamdulillah pada tes pertama saya dapat 7. Di luar prediksi sebenarnya. Karena mungkin waktu itu saya dapat reading yang saya sukai, terutama misalnya masalah binatang. Karena saya waktu kecil suka nonton National Geographic gitu. Animal Planet sangat membantu sekali. Waktu itu ayah saya masih 6,5, tapi rating saya anjlok karena nggak ada persiapan. Itu dapatnya 5,5, nggak bisa untuk daftar FPDP. Mungkin 5,6. Akhirnya ambil tes kedua lagi, 6,5 semua. Reading saya turun 6,5 semua, tapi rating naik. Tes ketiga saya sakit sebenarnya, tapi alhamdulillah reading naik 7,5. Tapi itu bukan skor standar saya, tapi saya mikir saya cuma paling 6,5 7 lah. 7,5 itu mungkin untung-untungannya. Nanti kita lihat di sini cara peskoran IELTS reading. Tadi IELTS reading itu, kalau saya dulu ngambilnya paper based ya, jadi dengan kertas itu lebih saya sukai karena kalau komputer saya belum pernah coba, cuma kebayangnya sakit mata yang mungkin 1 jam gitu. Itu readingnya 10 jam. Listening 40 menit gitu. Sama writing 1 jam itu kan mata kewalahan. Tapi kalau kertas lebih nyaman. Jadi kayak seperti ini, waktunya cuma 1 jam. Kita dikasih 3 reading. Nah, kalau dalam tesnya namanya passage. Gitu. Kita ngambil kosakata yang mudah kita ingat ya, reading bukan passage. Dan totalnya ada 40 pertanyaan atau nomor soal. Jadi satu reading itu ada 3 tipe soal, dan satu reading itu mempunyai 12 sampai 14 soal. Nah, karena waktu kita cuma 60 menit, kita wajib menyelesaikannya dalam waktu 20 menit.
Beda dengan TOEFL, IELTS reading ini nggak bisa tebak jenggot. Karena pilihannya sangat beragam ya. Kalau TOEFL kan A, B, C, D, kita nggak tahu, tebak aja gitu. Punya 25% betul. Dan studinya salah. Tapi IELTS sangat beragam soalnya. Nah, ini yang kita coba tahu aja dulu. Nanti kita latihan nanti pada sesi tengah akhir lah gitu. Ini contohnya ya. Jadi seperti yang Doni lihat, ini readingnya yang di atas ini. Contohnya, dan dalam satu reading ini ada 3 contoh soal, contoh tipe, tipe pertama, tipe 2, dan tipe ketiga. Nah, tipe pertama lebih mudah dikit karena jawaban cuma 3 pilihan, true, false, not given. Tipe kedua, kita mencari kata yang ada di dalam reading tersebut. Tipe ketiga sama, tapi cara menjawabnya beda. Nanti kita bahas. Kalau ada pertanyaan langsung di unmute ya, langsung di unmute atau di chat, mungkin Agus bisa membacakan nanti. Kalau saya terlalu cepat pun tolong ditahan nanti. Ini dia. Oke, nah gini nih. Jadi ketika latihan, target saya cuma dulu 6,5. Nah, fokus yang ke ini, 6,5 ini. Jadi saya butuh betul jawabannya cuma 27. 27 aja. Kalau jawabannya minimal kita betul 30, kita dapat 7. Jadi bayangkan, jarak jawab betulnya hanya 3 soal. Gitu. Kalau 3 betulnya dapat kita 7,5. Cara menghitung kan bingung tuh. Jadi saya dulu menghitungnya gini, dengan cara saya lebih suka fokus ke salahnya berapa. Jadi kalau saya target saya 6,5, total selesai saya latihan full reading, 3 reading, satu jam penuh, saya itu kesalahannya harus maksimal 13 buah kesalahan. Jawaban yang salah ya. Atau dalam satu reading itu minimal salahnya maksimal 4. Kalau 5 berarti reading saya cuma 6. Mungkin kita nggak muluk ya, kita fokus ke 6,5 aja ya, 7 hingga 8. Jangan dilihatin fokus yang ke 6,5 ini. Karena kalau misalnya pas jenis reading yang topiknya enak yang kita pahami, contohnya saya orang sosial, saya suka binatang, saya muda. Tapi ketika dengan topiknya tentang ekonomi, saya kewalahan. Walaupun sebenarnya reading di IELTS itu, listening ya, kita nggak harus menguasai semua kosakatanya. Mereka memang disiapkan untuk semua orang gitu. Nah, kan nggak adil ya, tapi tetap aja kalau kita topiknya berbeda, kita akan kewalahan. Gitu. Nanti kita lihat contohnya. Itu ya udah nih. Jadi kita kalau mau 6,5 dalam satu latihan soal reading, maksimal salahnya 4. Totalnya 13. Agar kita dapat skor 6,5. Dan ini contoh jadi soal ya. Ketika karena soalnya sangat beragam, kita benar-benar melihat apa sih instruksi soalnya. Nah ini kita butuh waktu sebenarnya belajar nih, karena nggak tidak mencari kalau di ada ide pokok gitu kan, ada hubungan sebuah paragraf. Ini beragam juga dan jawabannya juga, cara menjawab juga beragam. Contoh, yang di kiri ini jawabannya hanya satu kata, one word only. Jadi kita cari sebuah kosakata yang dalam reading dan hanya satu kata yang kita ambil. Kalau dia terdiri 2 kata, ambil 1 kata saja misalnya. Misalnya kalau jawabannya adalah rumah, house ya. Tapi dalam reading itu ada big house. Yang kita tulis hanya house saja. Jangan tulis big house. Pacaran nanti. Nah, nomor 6 ini, true, false, given untuk kita bahas. Nah, nomor 3 juga mirip. Tidak lebih dari 3 kata dan atau sebuah nomor. Nah, ini bingung kan? Kita lihat sama-sama nih, gini contohnya. Kalau dan instruksinya itu adalah sebuah nomor, tapi hanya nomor saja. Kalau instruksinya hanya 1 kata, maka jawabannya hanya 1 kata saja. Kalau 2 kata, 2 kata. 3 seperti itu. Kalau one word dan berarti harus kedua-duanya gitu. Ini ada tinggal sebenarnya. Dan ada bahasanya atau, saya lupa masukin.
Misalnya, terus saya, one, kayak ini. Nah nih, no more than 3 word and a number. Misalnya ini boleh misalnya 3 houses gitu. Karena ada nomor juga dan ada word juga. Tergantung instruksinya. Kalau nomor aja, kalau word aja, tapi kalau gabungan dia boleh keduanya. Oke, saya agak cepat nanti udah ini bisa lihat di rekaman ya. Oke, ini salah satu contoh yang saya coba untuk merangkum ya jenis-jenis soalnya, ragamnya. Yang pertama ada melengkapi kalimat, yang kedua menjawab soal, yang ketiga mencocokkan fitur. Ini bagi saya yang sangat susah sih. 4 pilihan ganda lebih mudah, tapi pertanyaannya dan jawabannya susah. TFNG ini true, false, not given, dan yes, no, not given. Simpelnya, secara umum tipsnya nggak ada trik ya, karena nggak bisa diakali ya. Pertama kita scan, ada kata-kata scan, ada kata skim, ada kata read carefully. Ada bisa dengar biasanya scan yang pertama itu mencari sebuah kata dalam paragraf. Jadi fokus satu kata aja gitu. Kalau skip, membaca cepat, memahami kalau secara keseluruhan. Ini salah satu jenis dari tipe soal pertama, melengkapi kalimat dan paragraf tabel di gambar. Ini yang kita lihat udah nih. No more dan saya biasanya kalau pas latihan atau ujian, langsung dia kita pakai pensil ya, kata garis bawah ini, biar ingat gitu. Tidak boleh dari 2 kata. Jangan sempat kita buat 3 kata. Tidak boleh. Kalau 1 kata boleh, kalau 2 boleh. 3 tidak boleh. Ini nggak ada contohnya ya. Ini baru pengenalan, nanti kita latihan nanti. Kita cuma membaca sebuah kalimat yang pada soal, kemudian kita hanya mencarikan apa sih yang kosong ini pada soal tersebut. Ini kalau berlama-lama bagusnya kita latihan ya, karena nanti berbeda terasa ya. Oke. Nah, pertama lihat judulnya dulu apa, kemudian soalnya apa, dan garis bawahi. Targetkan 20 menit. Jadi nanti ketika baca sebuah soal, tentukan jawabannya. Kalau 20 menit berarti 13 soal, kurang lebih 1 soal 1 menit lebihan lah. Tentukan jawabannya. Kayak contoh dunia. Ini tipe pertama latihan ya, sama-sama ya. Misal, soal pertamanya nih, saya biasa garis bawah. Choose one word only, hanya 1 kata, selingkari gitu. Saya fokus 1 kata aja. Nah, ketika melihat ini, saya lihat judulnya. Oh, berarti dia tentang apalah nih ya, Dawn Bronze Age. Berarti zaman bronze ini bukan zaman batu, zaman apa nama bahasa Indonesia-nya itu? Nanti bukan zaman emas dan apa? Semacam besi apa nama bahasa Indonesia lupa. Ada sebuah kata, wow berarti ini tentang sebuah ceritanya tentang sebuah kapal pada zaman dulu kalanya itu, sekitar zaman batu ya yang kita tahu ya. Oke, habis itu kita langsung lihat pertanyaannya. Oh ini yang ini ya. Fokus ini dulu. Biasanya jawabannya pasti berurutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Satu mungkin paragraf pertama, 2 paragraf 2, 3 mungkin paragraf ketiga. Mungkin ya, tapi dia berurutan. Jarang sekali dia mendahului 2 lebih dahuluan. Oke, ketika ini langsung kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya ada utama bought, discover, during construction. Nah, berarti soal pertama bilang pada tahun 1992, nanti ini cari untuk mencari mudahnya, berarti jawabannya sekitar 1992. Ini dia. Oke, berarti jawaban pertama hanya sekitar sini aja nanti. Oke. Ditemukan selama construction pembangunan
Pembangunan Anda jangan lupa ini menarik nih, sebuah apa gitu. Jadi sebuah kapal ditemukan pada saat pembangunan apa. Nanti cari kata-kata yang mirip, kata-kata boat, kata-kata discover dan construction. Kata-kata yang mirip atau sinonimnya. Contoh misalnya, in England, workmen were building. Nah, ini ada kata-kata building nih. 1992, workmen were building, membangun. Sama kata-kata dengan construction tadi. A new road through, nah ini. Ada kata-kata kunci. Berarti biasanya kalau jawabannya biasanya kalau ada A tadi, sebentar ya. Nah, yang ini, maka jawabannya juga A sini. Nah, ini petunjuk lainnya adalah mana kata-kata buatnya ya? Ancient port. Memang kata kuncinya sebenarnya dari ini adalah mengetahui kosakatanya. Nih, contoh ya. In England, di Inggris, pekerja ketika membangun sebuah jalan baru di Dover, Dover ini kita tahu kota yang berhubungan dengan antara port pelabuhan. Nggak semuanya kita tahu. Yang di which is open 2 years later was to be the first lane. Mana? Oke, masih banyak sih. Sampai di bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini baru kata-kata botnya. Wah, jauh juga ya. Berarti tahun 1992 kapal ditemukan selama pembangunan apa gitu. Yang mirip adalah ketika ada kata-kata construction-nya. Maka contoh di sini 1992 di England para pekerja membangun sebuah new road. Walaupun cerita akhirnya ketemu botnya dia nggak mirip dengan TOEFL, pasti berdekatan. Maka jawaban sini kan ada dua nih, a new road. Makanya kita tulis cuma satu aja. Kata bendanya atau roadnya. New ini kan lebih kata sifatnya. Ambil kata belakang aja kalau jauh ini bingung nih sifat atau benda belakang aja. Berarti jawabannya adalah road. Tuh. Oke, contoh yang kedua. Tahun 2022 internasional, apalah internasional apa ya nggak tahu ya. Adanya gather information, pengumpulan sebuah informasi. Kita fokus di 2022. Tadi mana tahun 2022, 2022, 2022. Oh, ini dia. Dia. 2022. Oke. Saya bingungnya menjelaskannya karena mau harus baca semuanya. Makanya kalau pribadi saya reading paling sulit dulunya. Tapi kalau udah terbiasa, akan dapat juga di sini. 2022 ada sesuatu internasional. Apa yang internasional di sini gitu? Sebuah internasional apa gitu? Sehingga menimbul yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Kita coba cek 2022 Discovery Dover nih mengadakan sebuah conference, ada meeting. Oke. Oke. Kira-kira 2022 cuma dia nggak ada. Nah, maka jawabannya di sini adalah diadakannya sebuah internasional ya. Terus fokus ke paragraf di awal dulu. Memang baca cepat memahami sebuah artinya dari sebuah paragraf ini. Memang kita yakinkan jawabannya cuma hanya di 2022 ini. Nomor 2. Dia kalau saya atau ada yang mau coba tebak nggak jawabannya mana?
Oh ya, ada tahu nih, ada jawab nih. Ada kata-kata yang mudah membantu saya sebenarnya. Ada kata-kata N, E, conference. Maka jawabannya adalah kata sulit adalah conference-nya. Ketika menulis jawaban harus sama penulisannya. Kalau kita tinggal aja satu kata, salah. Ya misalnya menonton ya. Kebalik aja, salah gitu. Orang tahu maksudnya apa gitu. Nah, jangan kalau double N-nya buat N-nya double gitu. Ini masih mudah sih. Oke, bagus, bagus. Oke, kita lanjut ke soal dua. Mau loncat atau lanjut nih? Ini 2024 ada sini ya, ada di paragraf ini ya. Sedikit lagi lah. Coba aja nomor yang ini aja lah, mudah yang 2007 ini aja lah. Nomor 4 ya. 2007 cari 2024 bukan, tapi 2027. Ini dia. Kemungkinan jawabannya adalah sih ini nomor 2024 aja lah. Biar mudah dipahami awal-awal. Soalnya lebih mudah gitu. 2004 reconstruction reproduce. Jadi ada rekonstruksi lagi gitu. Apa yang direkonstruksi? Apa yang terjadi 2004 yang direkonstruksi gitu. Jawabannya saya temankan ada yang bisa jawab nggak? Apakah bisa kecil lagi terus potong? Ini nih, ini udah potong ya? Oke. Nggak bisa cek sih. Debat udah ada nih. Bukan debat udah nih selain debat. Selain debat apa kira-kira? Ya, 27 sih, 24 ya. 23, 21. Dia bukan yang dibuat tuh tahun 2027 nanti. Yang 2007 ini nanti. Nih, apa yang dihasilkan sebuah benda yang dihasilkan untuk sebuah proposal apa gitu. Sebut jawabannya adalah proposal. Oke. Jadi pada 2024 proposal untuk membangun kembali dibuat gitu. Nah, menulisnya harus lengkap, jangan lupa S-nya misalnya. Proposal, jangan lupa S-nya. Tinggal satu kata aja dianggap salah. Oke, itu ya. Itu untuk yang jawabannya yang mengisi kosong-kosong. Ini yang agak menantang dikit adalah selanjutnya nih. True, false, not given. True ini kalau di kalimat di paragraf ada kalimat yang mirip ya, yang ada dalam paragraf itu betul. Dia ada datanya, ada infonya dan itu betul gitu. False, false kalau dia kalimatnya berlawanan gitu dengan informasi yang diberikan. Kalau not given, informasinya itu tidak lengkap, tidak ada diberikan. Oke, contoh ya. Nomor 1. Nomor 6 ya, Mas 6 sih. Kita paham nih. Arkeologis menyadari bahwa kapal itu telah dirusak dengan sengaja. Ini tantangan sebenarnya mencari lagi di mana nih arkeologis ini. Gitu.
Maka kerja kita adalah mencari lagi di mana sih arkeologis itu. Jadi sebenarnya ketika kita jawab tadi ini, kita udah menggaris, misalnya menggaris tuh, misalnya dijawab nomor 3, saya garis itu. Oke, ini nomor 2, nomor 1. Dia nampak urutannya gitu. Tapi biar cepat saya bantu ya. Arkeologis. Hmm, sama nih. Eh, eh. Cari yang mudah aja lah, yang mudah kita temukan. Besok udah cari jawaban yang nomor 9 aja kali ya. Nomor 9 mudah nih. Nomor 6, nomor 9. Arkeologis realize, oke, kita baliklah. Arkeologis menyadari bahwasanya arkeologis. Ada tempat arkeologis nih. Ya. Ada tempat arkeologis. Ini nih. Kembali lihat arkeologis menjadi bawah. Nah, ini nih. Oke. Arkeologis menyadari bahwasanya oke, kita coba artikel paragraf yang kalimat ini ya. Di dalam jauh di dalam 6 meter di bawah ada jalan modern, a wooden structure yang terbuat dari kayu ditemukannya. Cleaning away yang membersihkan area macam area perkayuan ya yang terletak yang membentangkan timber kayu nih misalnya. Arkeologis menyadari bahwa itu adalah terjadi secara natural. Nomor 6 ya. Oke. Ini bukan ya. Tapi nggak itu. Itu tapi bukan tentang botnya. Nih saya siapkan masih arkeologis. Mana yang arkeologis? Yang 24 tadi saya. Oke, ini ada nih. Arkeologis evidence ini nih, yang coba ini. Bukti-bukti arkeologis kemudian menyarankan bahwanya Bronze Age community kan ini pula nih. Ini dia. Kemudian. Nah, the boat was not a wreck. Kapalnya tidak dia dirusak gitu. Maksudnya tidak wreck itu semacam tabrakan atau benturan gitu. But had been deliberately discarded, dismantled and broken. Ini jawaban sebenarnya. Yang bilangkan bahwasanya kalau ini the boat has been damaged and purpose. Padahal jawabannya adalah true. Kita tulis di nomor 6 nanti true. Tidak boleh T saja. Harus lengkap, tidak boleh false saja. Itu kalau misalnya jawabannya adalah benar. Coba jadi jawabannya yang salah ya. Mungkin nomor apa nih? Mencari lagi harus waktunya.
dia mungkin ya nggak apa-apa lah. Itu jawaban yang mudah dipahami lah. Nah, ini nomor apa nih? Mudah dipahami nih. Arkeologis went back kembali ke site area untuk mencoba dan menemukan sesuatu yang hilang pada kapal itu. Oke, mana dia yang mencari. Nah, kalau enaknya sebenarnya kalau kita paham, kita akan enak membaca sebuah kalimat ini nantinya. Kalau kita coba baca sama ya, ya paham nanti kita ketemunya. Paragraf pertama nih tentang dengan pekerja menemukan jalan baru di kota Donver gitu, yang akhirnya untuk menghubungkan sebuah pelabuhan yang baru saja dibuka dua tahun kemudian. Ada small team, banyak merah nih juga nanti. Ada tim kecil yang kerjasama dengan arkeologi trust. Ada pekerja arkeologi gitu. Dan paragraf kedua ngomong tentang dia pada eh, nih pada 6 meter ditemukan sebuah struktur kayu gitu. Ada jalan modern gitu. Memang kan membingungkan akan bacanya pada satu kan banyak sekali. Nah, ini, dia menemukan bot ini pada 6 meter itu. Ada sekitar 6 meter kapal panjangnya dan ke yang kali waktunya harus saya fokus carikan jawaban yang tadi aja lah nomor yang 8 ya. Archaeological Wenbeck masih cepatnya. Nah, ini, saya belum jawabannya nih. The possibility of returning to Dover to visit for the boat. Oke. Oke, dia ngomong masalah ada kemungkinan untuk kembali ke Dover untuk mencari bagian-bagian dari kapal yang belum diambil gitu. Paragraf selanjutnya, betul. Dan kemudian mencoba eksplorasi, tapi secara praktiknya dan finansialnya sangat sangat susah dan tidak ada garansi bahwa kayu-kayu itu akan tetap bertahan selama dekade. Nah, maka jawabannya sini dari paragraf ini arkeologi itu dia tidak kembali ke area tersebut untuk mencari kembali. Maka itu jawab adalah false. Oke, itu false ya. Kalau misal jawabannya yang not given, yang mana nih ya? Kita coba nomor 9 lah, ini mudah temukan nih. 2024, ada bukti yang ditemukan 2024 menyarankan bahwanya kapal tersebut telah digunakan untuk berdagang. Yang mudah ditemukannya 2024. Nah, ini.
Nanti jawabannya cuma ada di sini aja. Ada yang paragraf ini aja sih. Untuk paragraf pertama ngomong masalah proposal ya. Proposal untuk konstruksi kembali gitu. Kemudian ada bukti-bukti dari arkeologi yang menyarankan adalah Bronze Age Community ini isi. Kita harus mencari, ada bukti, dan memang ada kata-kata bukti nih, ada kata-kata eviden, ditemukan, ada kata eviden, ada kata ditemukan. Sini ada kata eviden, tapi tidak ada kata-kata ditemukan. Mana ada kata-kata perdagangan gitu. Dalam paragraf ini tidak ada dibilang eh, kalau misalnya jawabannya di paragraf ini dibilang misalnya eh, ada barang bukti yang menemukan bahwa kapal digunakan untuk berperang, maka jawabannya adalah eh, salah. Karena di teori di soal kapal digunakan untuk perang. Sedangkan di sini tidak ada kapal ditemukan untuk apa. Dia hanya bilang ada barang bukti aja gitu. Maka informasinya tidak lengkap, maka kita bilang namanya not given. Ditulis langsung di jawabannya. Kita nggak ada waktu di lembar jawabannya udah ya. Oke, susah ya? Nggak boleh bilang susah. Awal susah, saya paling lemah ini. Dulu awalnya, cuma latih-latih banyak, tapi dapat. Kita coba lagi. Gimana? Ini tentang topiknya tentang sejarah. Kawan-kawan sejarah, sosial mungkin enak sebenarnya. Coba lagi jawaban yang contoh soal yang nomor dan tribut dan tribut. Oke, oke. Ini bisa dihapus nggak ya? Sebentar saya coba keluar dulu. Ini bisa dihapus. Oh, bisa. Oke, oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini enak, ini hanya mencari jawaban di paragraf gitu. Oke, nomor 10. Seberapa jauh dalam gaung, dalam tanah, kapal ditemukan? Masih ingat nggak di mana tadi dengan kapal ditemukan di mana gitu? Sini tadi kan? Kapal ditemukan ada di sini tadi. Understood word that structure were revealed. Berarti seberapa jauh kapal ditemukan? Berarti berapa kedalamannya kira-kira gitu ditemukannya? Ah, ya betul. Nah, jawabannya adalah 6 meters below. Maka kita copy. Nah, gitu. Karena dia tidak boleh dari 3 kata dan 3 awal. Amannya kita copy. Jadi kita tulis misalnya 6 jangan terbalik, jangan untuk gini meters. Salah. Harus seperti soal. R-nya di awal. Baru E-nya. Oke. Nah, ini kayak udah nih. Di Vista meternya beda. Sesuai dengan kalimat. Nanti akan perdebatan ini British atau apa enggak? Sesuai dengan paragraf aja. Tulisannya seperti apa? Oke, oke betul-betul nama dari pengguna pandai. 10 ya. Kemudian nama yang mudah menemukan ya. 13 lah. Faktor yang mana yang mempengaruhi keputusan untuk tidak membuat untuk tidak mengulang kembali mengkonstruksi sebuah kapal. Itu artinya ya kira-kira ya. Gimana jawabannya ya?
Ini kata-kata konstruksi tadi sini ya. Oh, kata-kata rekonstruksi tadi sini. Berarti bukan jawaban. Ya, ada waktu untuk membaca, mana dia jawabannya. Ini ada kata-kata full scale nih. Ada kata-kata full scale, jawabannya full scale sini. Oke. Oke. Coba kita baca ini dulu ya. Dulu ya. Nah, small tim kecil mulai untuk membuat kapal. Mulai tahun 2012. Oke, di musim ini ya. Sebuah scale penuh rekonstruksi telah dibuat tahun 1996. Oke, untuk melihat how bronze replika terlihat seperti itu. However, namun the whole set was centered the works of modern power tools. Oke, melanjut, it was decided ditetapkan kembali untuk membuat replikanya setengah half scale. Karena alasan, oke, jadi ceritanya awalnya dibuat full scale, ini ya, sini ya, full scale sesuai dengan tadi. Tapi ada masalah tools yang digunakan ketika untuk mengikis curve ini namanya mengikis kayu-kayunya gitu. Akhirnya diputuskan untuk membuat replikanya setengah skala. Alasan semuanya itu adalah, ada yang tahu nggak jawabannya? Cost and time. Maka kita tulis nanti di jawabannya cost and time. Karena boleh 3 kata ya. Kalau singkat boleh juga. Cost, time aja cukup. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Doni? Ya bagus membahas nih, kira. Itu contohnya kalau kita menemukan jawaban soal-soalnya ya. Ada soal-soal yang ada titik-titiknya, ada soal-soal yang true, false, not given, ada soal-soal yang mencari jawabannya. Mungkin kita bisa bantu lagi di awal ya, kalau perlu banyak mencocokkan ini. Oke, ini tadi cari jawaban yang ada titik-titiknya. Cukup tadi paragraf. Kita fokus mencari kata-kata kuncinya ada di paragraf itu. Tadi yang dalam pemahaman kita di jawabannya. Dan harus disalin. Jenis yang kedua adalah menjawab soal. Tadi sudah kita latihan juga tadi. Soalnya tadi ya, how far the groundwork from. Cukup simpel, ini mudah jawabannya. Mencocokkan fitur. Wah, ini paling susah bagi saya sih. Kita bahas pilihan ganda mirip yes not given. Oke, tadi sudah latihan tadi. Yes atau ya. Yes atau true, tertulis nanti yes atau true ya. Jangan nanti kalau soalnya bilang hanya
True, false, not given. Kita tulis nanti yes, salah nantinya. Dia mirip-mirip. Dan jangan pula nanti kalau misalnya dalam soalnya yes, no, not given, kita karena nggak fokus, kita buat false. Maka salah nanti kalau ini soalnya. Harus sesuai. Jadi yes atau true, semuanya ada kalau itu dipakai kalau semua jawaban poin dari sebuah kalimat tadi itu ada dalam sebuah paragraf. Contoh, tadi mana ya yesnya? Ini ya, iya. Sudah ulang lagi nggak ya? Nggak salah. Tadi kita bahas masalah arkeologis menyadari bahwa kapal telah dirusak eh, dengan tujuan, dengan sengaja. Ini artinya dalam sengaja ya. Nah, sedangkan tadi ketika kita baca-baca tadi, dia bilang kapal itu dirusak bukan karena tabrakan. Orek itu kayak tabrakan atau dia hancur secara sendirinya. Yang soal yang bingung lagi gimana tadi. Nah, ini dia. And the boat was not a wreck. But had been deliberately discarded, dismantled, and broken. Jadi kapal ini dia tidak hancur sendirian, tidak tabrakan, tapi deliberately dengan sengaja dismantle, dipisah-pisahkan gitu, diacak-acak, gitu, dicabut lah antara kayu-kayunya dan juga dirusak gitu. Maka mirip dengan jawaban tadi, arkeologi masih menyadari bahwa kapal itu dirusak karena tujuannya. Waktu saya sampai jam berapa nih, Gus? Nah, jadi waktu banyak sih. Halo, Gus. Dani mau coba lanjut soal lain atau gimana? Gimana akan titik kewalahan? Karena harus baca satu-satu. Kalau pertanyaan tidak menyenangkan, maka akan bingungkan. Halo, Gus. Ricky? Halo, Mister, izin masuk. Oh iya, ya. Oh, oke. Waktunya sampai 5:30 sebenarnya, Mister. Dari kok sampai 5:30. Jadi masih ada 25 menit lagi. Untuk materi sudah selesai ya? Udah sih, soal masih banyak latihan sih. Tapi kan waktunya sangat banyak kembali. Betul. Oke, untuk teman-teman dibuka ininya, maaf ya agak di take over. Tadi udah Gus izin sholat tadi. Sepertinya belum kembali. Oke, itu mungkin tentang IELTS reading, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Yuk, mumpung ada ahlinya nih. Enggak. Mumpung ada Dariko gitu ya. Punggawa kita, Cie. Jadi, untuk sedikit info untuk teman-teman yang mungkin sudah mengikuti dari awal sharing session meeting 1 gitu ya. Ini ada karena ide dari Dariko, Cie. Program untuk TOEFL dan IELTS preparation ini semuanya ininya pengusulnya Dariko nih. Kita cuma mengeksekusi ide beliau aja gitu ya. Oke. Jadi boleh nih ditanya-tanya. Belum absen. Oke, siap. Belum absen. Boleh di slide lagi ke atas. Ini tadi dari Ki sudah mengirimkan untuk link presensi. Ayo, jangan absen aja nih, teman-teman. Silakan bertanya kepada beliau. Kalau mungkin, kalau nggak ada pertanyaan dari moderator pengganti boleh ya, kayaknya. Boleh. Oke, Dariko, tips dan trik belajarnya Dariko berapa lama sih? Eh Kalau nggak salah untuk Anu itu ini ya Dariko 6,5 ya per skill khususnya reading. 6,5.
enam setengah. Berapa Saya nggak terlalu lama? ingat, karena saya daftarnya dulu di awal targetnya di Melbourne, Mhm. itu ngeri karena dia minta ratingnya 7. Oh, siap. Makanya ngulang-ulang kan, tahu-tahu Hmm. atasan minta, saya dulu ngambil Master Education gitu, Leadership Management. Atasan bilang, Hmm. Berapa? kalau kamu cuma ngambil pendidikan, Mhm. maka kamu mentok di dinas pendidikan. Sedangkan di PNS ini kamu ada kemungkinan dimutasi biar berguna ilmunya ngambil kebijakan publik, artinya dapat di NU gitu. Hmm. Berapa lama Mister sampai achieve, khususnya reading gitu ya, achieve Dulu, apa ya targeted score-nya? ada, Iki berapa anak Iki? Ki, muncul Ki. Bentar bang, lagi ini ngurus ada chat bentar ya. Dulu Ya. kami itu belajarnya tuh di pasca sarjana UNP, setiap jam Oke. 4 sampai jam 6. Awalnya TOEFL, terus ngetes TOEFL kan. Habis itu udah selesai, kita belajar IELTS sama-sama lagi. Oh, reading ini membosankan. Karena bingung mencari jawabannya, dan kita nggak ragu kan, betul nggak Iya, jawabannya ini? iya. Nah, sampai kita yakin betul jawabannya ketika lihat jawabannya. Hmm. Alhamdulillah ada kawan yang readingnya bagus ya, dan bisa baca tahu, ini jawabannya loh. Dan dia bisa menjelaskan kenapa ini jawabannya ini gitu. I see. Walaupun kita lihat jawaban, kita nggak bisa memastikan dia dapatnya dari mana, cara menemukannya gitu. Hmm. Betul, betul, betul. Oke. Jadi tes IELTS itu ya sekitar 4 bulan sih. 4 bulan, Karena kami wah. dulu belajarnya semua skill. Jadi awalnya hari Senin kita belajarnya listening, stand up, menarik karena mudah ya. Habis itu Hmm. writing, membosankan karena semuanya dia menulis gitu. Kalau listening kan kita semuanya mendengar ya, baru kita speaker, dengar jawab sendiri-sendiri gitu. Hmm. Itu melihat wajah kawan tuh apa namanya, kerut ya, kening ya. Apa tadi? Apa tadi? Iya, ya. 4 bulan Oh, berarti ya dari Ko 6 ya. bulan, 6 empat bulan. bulan. Nah, ada teman-teman persiapan untuk IELTS memang agak lama gitu ya. Makanya harus dicicil dari sekarang. Oke, sudah ada pertanyaan Karena yang masuk. Ya, ya, dah. Masih lanjut? ya karena dulu Mhm. kami memutuskan kenapa nggak les? Karena kan bisa ada pilihan les ya. Mhm. Les kan cukup mahal, sedangkan tesnya mahal kali. Akhirnya kami kata baca aja lah dulu, ya dulu lah akhirnya gitu. Hmm. Siap, siap, siap. Akhirnya yang ngambil IELTS sama saya sama yang dokter tadi tuh. Kami Ah. cukup 6,5 tuh, secara overall gitu. Hmm. Kalau LPDP daftarnya Mhm. nggak ada minimal score untuk setiap skill. Oh, cuma overall ya, ya? Overall, dulu dapat Hmm. awalnya 6,5 overall. Hmm. Alhamdulillah speaking 7, reading 7, listening 7, pas writing 5,5. Waduh, agak Itu kepleset. gara-gara nggak sempat belajar gitu, karena waktu nggak Hmm. waktu nggak cukup lagi. Saya mikir, wah kalau saya pandai ngomong, seharusnya saya pandai nulis ya. Hmm. Kalau saya pandai ngomong, maka saya pandai nulis ya. Ternyata ada caranya untuk nulisnya gimana. Ini ya. Kemarin udah teman-teman udah belajar ya, sama udah apa namanya? Yang materi sebelumnya ya. Betul. Gitu-gitu. Gitu sih. Iya, ya. Siap. Lanjut nih, dari ke sudah masuk pertanyaan. Ya, Apakah saya bisa berteriak dengan semua materi IELTS? Aduh, Kak Erwin. Too hard pakai kuadrat. Waduh, gimana eh, tuh? untuk Kata. belajar IELTS, cari yang mudah dulu adalah speaking. Hmm. Itu enak itu. Dan itu mood kita bagus ketika kita ngumpul-ngumpul. Makanya tujuan nanti udah ini yang serius ikut ini, kita coba kelompokkan gitu. Kita coba kelompokkan. Kalau misalnya daerah nggak dekat, terpaksa online ya. Kita kasih Zoom ruang, nanti akan ngumpul. Nanti latihan speakingnya di sana nanti, berdekat nantinya. Bagi Oke. yang dekat dalam kota itu, sarankan berkumpul gitu. Misalnya kalau di Kota Padang, mungkin saya 1 hari kita ngumpul, kita latihan sama-sama misalnya. Apakah di weekend Sabtu yang sama atau hari apa? Hmm. Kalau udah bilang sama, saya juga sulit itu. Waktu itu karena belajar IELTS-nya itu kalau dilihat di apa ya di Birata, saya bergabung dengan Padang English Club, tempatnya di Sari Anggrek dulu. Saya memang Nice. awam dengan beasiswa, cuma mau Hmm. praktek-praktek bahasa Inggris karena aku berkumpul. Terus saya lihat ada kawan-kawan yang lagi membuka sebuah print out soal-soal. Saya lihat itu apa TOEFL, bukan IELTS. Apa tuh IELTS? Bayangan 2017. Hmm. Pas lihat cara jawabnya sangat susah sekali gitu. Tapi yang mudah sebenarnya tadi yang mudah, speaking dulu. Walaupun bagi sebagian orang ya, kalau dia cuman
baru menyentuh bahasa Inggris di sekarang, speaking itu sangat susah karena ngomong tuh kita waktunya per sekian detik gitu mas, keluar bahasanya kan, kata-katanya. Tapi yang udah ada basic, enak speakingnya. Yang kedua adalah listening, yang tiga writing, yang terakhir reading. Karena kita nggak biasa reading yang akademis ya. Hmm. Saya lihat kata Pak Anies Baswedan ya, Indonesia itu suka baca, tapi daya tahan yang baca itu lemah. Contoh ketika kita lihat di Instagram atau apa, kalau dia panjang di tulisannya, kita akan lewatkan. Maka cara cara bagusnya adalah sering-sering baca. Saya udah memprint semuanya, ada IELTS Cambridge, apa sih ya, Cambridge, Mm-mm. Cambridge, atau di print Cambridge. semuanya, sediakan di rumah dan di kantor. Di sela-sela waktu, memang dibaca aja. Contoh ini ya, ini yang susah ini, saya bingung dulu awal nih. Ini latihan nih, saya bingung nggak cari artinya nih. Ini tentang ekonomi. Bingung, ini maksudnya apa nih? Kalau teman-teman lihat, nampak ya, di Ya, jelas. maksudnya apa gitu. Saya sangat bingung sekali ini contohnya, karena bukan bidang saya nih. Bagi kawan ekonomi seharusnya enak. Tapi baca, akhirnya paham. Itu sih yang nanya tadi. Iya, ya, setuju, setuju. Jadi memang ada bertahap gitu ya belajarnya yang dari Riko ya. Jangan langsung. Heeh. Mm-mm. Jadi mungkin mana skill yang lebih dianggap lebih gampang dulu gitu ya. Makanya belajar dulu dari yang Belajar dulu itu. yang Jangan rasanya. pernah lewatkan sehari tanpa latihan IELTS itu. Misalnya sekarang, biasanya kan kalau sibuk ya, perjalanan dari rumah ke kantor dengan motor ngomong-ngomong aja sendiri. Ngomong aja pokok praktek speaking. Besoknya setelah waktu setengah jam, putar listeningnya gitu. Nah, pernah tinggalkan 1 hari aja latihan. Kalau nggak akan sanggup kita. Setuju sih. Memang IELTS tuh kuncinya ada di latihan, ya. Hmm. Latihan dan memang harus diulang-ulang. Ini bocoran Ya, teman-teman ya. ya. Makanya saking sulitnya IELTS ini, dia menjadi standar kelulusan kita di kampus-kampus luar negeri. Maka kan dulu kita lihat orang ya, wah saya akan ada 100 ya. Saya mendapatkan 7 LOA dari luar negeri. Awalnya mikir, hebat dia ya, dapat diterima kampus-kampus luar negeri. Ternyata ketika ngurus dulu di Edlink dulu ya, tak ada tes loh. IPK S1 cuma 3,5, saya nggak pintar gitu. Tapi lolos, lah, kenapa lolos saja gitu, dapat LOA-nya. Nah, ini karena ada IELTS-nya mungkin. Karena IELTS itu standarnya. Dan IELTS itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dia apa namanya, ada namanya dia joki ya, Setuju. nggak bisa. Karena standarnya sangat Betul. tinggi sekali. Gitu sih. Mungkin that's right. Makanya dari segi penilaiannya pun juga semua skill gitu kan yang Mister yang bikin Semua skill. makin standardized testnya makin ketemu tuh. Nggak bisa ditebak Mm-mm. jenggot kan. Kalau TOEFL Betul. kan misalnya ada yang pada belajar tes sekarang bayar berapa? 1.000. Nah, Hmm. tembak jenggot. Nanti coba lagi setahun tuh dapat 400 setengah udah. Atau Karena 500 jawabannya lulus. cuma ABC ya Mister ya. Sedih, sedih. Cuma multiple choice. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Ko. Berarti soal 1 sampai 13 jawabannya tidak berurutan letaknya ya udah. Soalnya yang jawabannya berurutan letaknya hanya untuk soal mencari tema pokok paragraf. Eh, saya bisa bilang begini, soalnya ya. Misalnya ini nomor berapa ya? 14 ya. Pasti rata-rata misalnya sini 14, misalnya. Ini 15. Mungkin sini 16. Oke. Sini 17 misalnya. Untuk satu kelompok tipe soal, dia pasti berurutan. Cuma kalau kelompok baru, ulang lagi mungkin. Mungkin 19 di paragraf sini gitu. 20 di sini. Oke, 21 sini. Makanya saya ketika menemukan jawaban kayak tadi ya, nemu jawaban saya tulis nomor langsung. Biar ingat gitu. Dan tidak kita nggak ada waktu untuk memahami sebuah paragraf, sebuah reading nih, satu paragraf, satu passage memang. Apa sih pakai passage atau teks? Bingung bahasa Indonesia Iya, apa sih? passage Teks Mister. ya. Mm-mm. Lebih akrab Satu disangka teks passage. fullnya kita nggak ada waktu untuk memahaminya. Karena waktu kita cuma 1 menit 30 detikan lah, terus menjawab satu soal. Mau cari misalnya ini eviden, cari kata-kata eviden gitu. Kita memahami ketika kita mencoba menjawab, paham dikit-dikit.
Cuma tantangan nanti ada soal yang kita harus memahami sebuah ide pokok. Enggak ada contoh sini ya. Apa ide pokok sebuah paragraf? Ya, itu harus memahami nanti. Kita pakai skim namanya, baca cepat, kita nangkap ini di pokoknya. Rata-rata ya 1 sampai 13. Ini contohnya gini. Peset ini ada 13 soal. Teks ini, nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lagi. Ada satu yang 14 kan, karena totalnya kan 30 nanti. 13, 13, 14. Gitu. Kalau 13 semua berarti dia 39. Itu sih jawabannya. Kalau mencari tema pokok paragraf, mirip TOEFL sebenarnya. Fokus di awal 1-2 kalimat paragraf. Satu dua kalimat awal paragraf. Maaf nih, ini tanggal contohnya. Nanti kalau ada lah dilihat. Nanti mungkin di awal, bukan di awal sih, ketika latihan bersama ya, ketika nanti teman-teman lanjut latihan bersamanya, kita akan bahas bersama soal-soalnya nanti. Kenapa jawaban ini, kenapa jawaban itu. Walaupun di buku-buku yang Cambridge itu ada jawabannya, kita kan bingung kenapa itu jawabannya gitu. Itu sih jawabannya. Oke, yes. Jadi memang mungkin tergantung soal gitu ya, misalnya. Buku yang. Tapi kalau untuk TOEFL sendiri, teman-teman TOEFL reading itu pasti berurutan gitu ya. Karena pertanyaan nomor 1 itu pasti topik gitu ya. What is the topic of this passage gitu? Atau Ya. intinya pasti nanyain itu di awal terus makin ke bawah kita bisa ngurut tuh yang nomor, misalnya jawaban soal nomor 2 atau nomor 3 itu pasti ada di tengah-tengah dari passage gitu jawabannya. Oke, lanjut ada dari Kak Muhammad Afkar. Dari Kak, di bagian tipe soal true false, jika sebagai peserta tidak terlalu tahu arti dari soal, apakah ada cara lain yang bisa dipakai, semisal mencocokkan beberapa kosakata atau yang lainnya? Gimana, ada? Oke. Memang pertama, kita benar-benar harus mengetahui apa kalimat itu. Nah, ini gini ya. Oke, mana tadi? Mana ini? Sebenarnya seharusnya mudah ya, karena nanti susah. Maksudnya, the statement agree with informations. Oke. Berarti kita benar-benar membaca kalimat nomor 6 ini, kita benar-benar tahu arti kalimat ini gitu. Kalau kita nggak tahu, kita bingung mencari jawabannya. Mencari pun susah nantinya. Di mana tadi ya? Tadi kata arkeologis. Kayak tadi ya. Kita mengira arkeologis ini di sini jawaban ternyata beda lagi. Oh, bukan itu gitu. Contoh ya, nomor 6. Arkeologis menyadari bahwanya kata kapal telah dirusak dengan sengaja. Berarti kalau dalam paragraf itu dibilang kapal itu dia rusaknya karena tabrakan, maka jawabannya adalah false, salah gitu. Tapi dibilang kapal itu dirusak karena dicabut-cabut, dipisah-pisah, maka sama. Tapi kalau ada informasi di paragraf bilang eh, ada kerusakan di kapal yang terjadi pada bawah kapal. Itu namanya not given. Karena tidak ada ngomong masalah kapal dirusak sengaja atau tidak. Nah, itu intinya. Dia ada ngomong tentang kapal dirusak, tapi bukan dirusak sengaja dan tidak sengaja. Jadi kita memahami uh, inti dari sebuah kalimat tadi, statement tadi itu. Contoh lagi lainnya adalah, ini yang tadi ya, yang kita bahas tadi nomor 8 ya. Arkeologis kembali ke site, memang harus ketahui artinya, untuk mencoba menemukan missing northern end. Berarti ada yang hilang di akhir-akhir sebuah bagian-bagian dari sebuah kapal itu. Jadi kalau dalam kalimat itu benar-benar temukan ada arkeologis itu dia benar-benar kembali ke area tersebut untuk mencari hal yang hilang. That's true. Tapi kalau dia nggak kembali, maka jawabannya adalah false gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kata-kata kembali ke daerah tersebut, bukan. Dia misalnya dia kembali tapi tidak untuk mencari dan menemukan. Misalnya arkeologis kembali ke area tersebut untuk mempelajari tanah. Nah, maka jawabannya adalah not given.
Ini memang menguji literasi kita. Karena saya di dinas pendidikan ya, jadi yang dinilai itu adalah numerasi, literasi. Sangat kurikulum Makanya, merdeka ya. ya itu dinilai sekali gitu rapat pendidikannya. Rendah sekali di Indonesia ini. Yang anehnya, ini koreksi, bukan koreksi ya. Kritik untuk guru-guru bahasa Inggris kita di sekolah. Yang kita pelajari adalah mengetahui apakah ini kalimat apa namanya, deskriptif, apa lagi ya, recall text, descriptive text. Nggak pernah ditanya dalam IAS. Apakah ini descriptive text atau recall text? Atau ngomongnya deskripsi atau recall? Nah, ini memang kesalahan dari kurikulum bahasa Inggris yang di sekolah sebenarnya. Makanya anak-anak rata-rata pandai bahasa Inggrisnya bukan di sekolah, tapi di kursus atau mandiri, atau tidak. Gitu ya. Nah, contoh nomor 9 tadi kita bahas juga nanti. Eh, ada bukan, bukti-bukti yang ditemukan tahun 2004 menunjukkan bahwasannya kapal ini digunakan untuk pedagang. Kalau ada kalimat yang mirip sama itu artinya true, ya. Tapi kalau dibilang gini, bukti pada tahun 2004 ditemukan bahwa kapal digunakan untuk perang, maka jawabannya false. Tapi kalau kalimatnya gini ya, eh, kapal pada tahun 2024, kapal tahun 2004, jangan kata-kata ada menggunakan, karena kata-kata menggunakan berarti dia true atau false. Kapal pada tahun 2000, kapal tersebut pada tahun 2004 diperjualbelikan, kapal yang diperjualbelikan. Kapal ya, diperjualbelikan. Sedangkan teksnya bilang kapal ini digunakan untuk perdagangan. Bukan penggunaan kapal, tapi ngomong tentang masalah perjualbelikan kapal tadi. Maka jawabannya not given. Atau dalam lainnya tadi, mana pilihan tadi? Yang yes, no, not given. Ini. Saya pernah salah sekali gitu, jadi nggak jatuh. Karena soal itu karena latihan selama true, false, not given. Atau yes, no, not given. Jawab statementnya betul, saya tulis true di soal. Yang salah, itu salah gitu. Itu sih teman-teman. Ada lagi pertanyaan enggak? Oke. Setuju, Tapi kalau setuju. Jadi misalnya, memang harus tahu ya, Mas Dariko ya. ya, Memang harus tahu artinya apa. Karena memang yang diuji itu adalah pengetahuan apakah paham dengan bacaan atau tidak gitu. Jadi logikanya adalah mau nggak mau harus paham gitu. Dan memang mungkin satu lagi tambahin dikit ya Mister ya. ya, Memang ya, IELTS itu dipersiapkan untuk nanti di academic life gitu ya. Dimana nanti teman-teman ya, kalau kuliah di betul. luar maka akan butuh kemampuan membaca gitu. Nah, IELTS ini hanya salah satunya gitu. Salah satu untuk menguji whether you understand or not of one passage gitu. Oh, by the way, Ya. Dariko sudah Dagus sudah kembali, jadi dikembalikan ke Dagus. Oke, menyambung ya. Tadi tujuan reading nih. Udah ini Bang. Saya Oke, terima kasih Uni Medina. Maaf dari tadi ada teman yang datang ke pos jadi sip aman nggak aman. sempat. Oke, masih ada pertanyaan kah dari teman-teman? Udah Uni, kita masih ada Buka-buka, waktu 5 menit lagi ini sebelum kita boleh buka sesi apanya? kita. Mic-nya. Ya, boleh boleh unmute sudah atau diketik. Secara umum udah ini untuk reading ini pertama modal awalnya memang kosakata. Kavaleri ya Kalau udah. ya, kalau kosakata-kata sedikit, memang nggak susah kita mengetahui artinya gitu. Apalagi sebenarnya di reading di IELTS-nya cukup menengah lah gitu. Tidak advance, tapi dia udah akademik karena tesnya akademik kan. Jarang kita pakai kedengarannya gitu. Bukan readingnya mestinya my daily activity atau my favorite food. Tidak, dia ngomong udah akademik, tulisan akademik sebenarnya. Dan memang pernah menambah latihannya memang keras awal-awal, tapi kalau pasti ada hasilnya gitu. Makin lama kita makin paham. Kalau saya dulu belajarnya kayak apa ya? Ada reading, contoh yang susah ini paling susah saya latihannya. Misalnya langsung baca ini in recent time developing commercial revenues. Oke.
Berarti revenue pendapatan gitu. Secara yang saya tidak tahu. Nah, kan ini due to bukan because gitu. Makanya due to gitu. Ini masih simpel sebenarnya, tapi ya, ini kalimatnya kalimat akademik gitu. Misalnya ini enak nih, kalau udah nih paham. In recent time, akhir-akhir ini, pendapatan komersil yang berkembang telah menjadi tantangan bagi airport karena gabungan beberapa faktor. Contohnya, peningkatan kompetisi dari internet shopping gitu. Mudah nih, tapi ketika udah masuk bingung nantinya. Harus kosakatanya dan sering-sering membaca. Itu menjadi skill alamiah kita. Kita suka membaca, maka kita langsung mendapatkan jawaban, paham dengan konsep tersebut, terus ingat. Dan skill lainnya adalah daya ingat gitu. Seperti yang mana tadi? Ini. Misalnya kita tadi kan membaca paragraf ini, kita kalau daya ingat bagus, kita ingat tadi, saya menemukan tadi 10.000 years. Kata soal selanjutnya ada kata-kata 10.000 years. Di mana paragraf mana tadi ya? Oh ya, di paragraf ini saya ketemu tadi 10.000 years. Daya ingat itu nanti yang akan diuji nantinya. Hanya bocoran ya. Kalau mau udah ini ke luar negeri kan ambil IELTS ya, emang harus kerja keras lagi. 6,5 itu emang standar kemanapun ya, luar negeri ya. Tapi kalau udah ini kuliah nantinya akan menyadari bahwa reading IELTS ini ternyata mudah. Iya bagus ya. Karena artikel yang kita baca nanti lebih susah lagi pada ini. Lebih Lebih susah susah pada dan ini. lebih panjang udah. Ya, lebih panjang gitu, duduk. Saya nggak tahu ke tempat aku. Kalau saya misalnya ada topik tentang kebijakan administrasi ya. Sebelum kuliah, dikasih referensi 6 artikel. Waduh, habis ya hari duduk baca gitu. Kadang baca sejam, artinya apa nih orang baca tulisan. Kalau di Google Translate, enggak. Kacau artinya. Ya kopi itu, bingung artinya. Makanya memang skill readingnya dibutuhkan. Nah, di situ skill nanti akan dites. Tapi kalau sama kayak pisau ya, bagaimanapun tumpulnya, kalau ada sah-sah pasti tajam nantinya. Di awal saya bilang tadi, saya belum lemah di reading ini. Untuk kawan membantu saya, alhamdulillah dapat cukup gitu. Minimal dapat 6,5 dan pernah dapat 7,5 di reading. Ini memang cukup. Bukan skill asli, saya bilang ada sana mah 6,5 sih, cuma agak beruntung aja waktu itu ya, dapat reading yang topiknya saya enak gitu. Gitu sih dari saya ada. Ini kalau nggak ada lagi pertanyaan cukup dulu. Nanti mungkin pada dalam ketika latihan berlanjut bagi udah yang serius ya. Mungkin awal kita lah speaking bersama, kalau reading membahas soal bersama gitu. Kenapa nih jawabannya? Dan pasti itu akan membosankan. Karena kenapa? Saya ada 4 orang belajar bersama, 3 orang nggak ngerti apa kata reading ini. Ini tentang apa reading ini? Tapi butuh 3 kali membaca. Oh iya, reading ini tentang prasejarah. Oh, oke oke oke. Tentang orang arkeologis dia mencari ini. Gitu sih. Dari saya sih udah. Dan bagi saya selain itu, reading ini sebenarnya kalau kita enak baca, kita mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan ya. Nah, gitu. Contohnya dari ini, bisnis di airport. Saya mendapatkan pengetahuan tentang bisnis di airport. Jadi menambah wawasan kita lah. Kalau kita mau berbicara dengan orang-orang, kita ada ekonomi airport, kita bisa masuk ke sana gitu. Itu Ada sih dan insight-insight baru ya dah. Yang Oke dah. susah nanti mensusun heading sedikit. Ini yang paling susah ini. Karena kita akan baca satu paragraf dan kata-katanya mesti mirip itu. Oke, Dagus, itu aja. Kalau ada pertanyaan cukup sekian dulu. Semoga nanti gigi belajarnya, tapi worth it ya Dagus ya. Dagus itu berapa lama belajar IELTS dulu? Dagus lagi ini. Kalau saya ada dapat dari LPDP-nya yang kan saya dapat PB ya dah ya. Dapat PB 6 bulan terus ditambah lagi yang 3 bulan. 9 bulan ya? 9 bulan. Tapi itu saya belajar juga mandiri dah.
Karena percobaan saya sampai 3 kali juga dah tes IELTS-nya. Share-share dah, biar teman-teman nggak patah semangat gitu. Ya, karena alhamdulillah 2 kali tes dibiayai LPDP alhamdulillahnya dah ya. Kalau biaya sendiri ya mampus juga tuh. Tapi yang terakhirnya yang akhirnya dapat sama dah, saya alhamdulillah reading juga kaget dapat 7. Padahal saya nggak terlalu perfect di reading saya rasa. Biasanya pas latihan dapat 6,5, 7. Tapi pas tesnya malah reading paling tinggi gitu. Nggak expect aja sih. Tapi ini menunjukkan soal-soal yang di Cambridge itu real, kayak aslinya ya. Jadi kalau udah nih bisa nih, enak nih. Dan hanya untuk penyemangat udah nih ya. Kalau misalnya, satu tes 3 juta lebih ya. Memang modal investasinya memang terasa berat sekali ya. Tapi kalau dapat beasiswanya, wah nggak ada apa-apanya tuh. 0 sekian persen lah ya dah. Ya, di total ya. Total saya dulu kuliahnya, saya ketika lapor ke dinas dulu, berapa RAB-nya, rancangan anggaran biayanya. Nah itu manual ya, karena harus menghitung manual, berapa uang bulanan, berapa transportasi, berapa asuransi kesehatan. 1,8 M. Itu kepada dinas kejut. Wah, ini uang APBD Pemko. Enggak Pak, ini Kemenq. Nah, dia protes. Bayang kita tuh modal 10 juta, anggap 3 kali tes ya. Kita dapatkan pembayaran 1,8 M gitu. Nggak mungkin kita sanggup gitu. Nah, bahkan artis pun banyak yang ngambil APDP kan. Nah gitu sih. Worth it secara keseluruhan ya. Bahkan secara seharian pun akan tergantikan nanti. Contoh lainnya untuk motivasi ya. Ada namanya nih untuk teman-teman ya. Semangat Kalau kita Unidina. Unidina bilang udah Riko, dalam negeri gak sampai segitu udah. ayo, Semangat makanya Unidina. terus ada perjuangan kan, TOEFL perjuangan terlalu berat ya di Dina ya. IELTS ini memang jualnya minta ampun. Bahkan saya mikir gini ya, kalau udah punya skill yang cukup sebenarnya, jangan menyerah gitu. Di Dina nih, kalau dia mau sebenarnya bisa IELTS sebenarnya, bisa keluar negeri. Tapi mungkin mahal besar IELTS-nya 2 kali rugi kita gitu. Betul. Mahal dah 3,5 ya Allah. Ini belum lah, ini kita nih untung nih di Padang. Dulu tuh sebelum saya itu tes IELTS-nya di Jakarta loh. Mereka Oh ongkos iya. pesawat ke Jakarta, Hmm. pulang lagi Ya. penginapan. Ya. Badan tidak sehat karena harus cari makan, beda cuaca, ngontrak. Atau kurang lagi ya tesnya. Sama-sama kayak Uni Suci namanya kelompok kami pada Scholastic Community. Saya tahu speakingnya bagus sebenarnya. Dia butuh sedikit lagi belajar, tambah bulan lagi, tes lagi, dia bisa dapat IELTS gitu. Dia nggak terlalu pede ya. Akhirnya dia ngambil TOEFL, kuliah di UPI. Akhirnya dia S3-nya di Jepang sekarang. Yang nanti dia pakai bahasa Inggris Jepang. Itu sih. Tapi memang tergantung kita sih. Dan bagi dunia ya, bahasa Inggris itu dia skill dan butuh latihan. Beda dengan teori. Kalau teori itu hanya hafalan, sering belajar, dapat jawabannya. Tapi aku skill itu praktek. Misalnya kalau mau bisa berenang itu, mau nyemplung, sering berenang di kolam renang, kita bisa. Dan beda hafalan dengan skill ya. Kalau hafalan itu memang orang pintar. Tapi skill enggak orang yang paling banyak latihan. Seperti saya bilang ke dulu, saya bukan orang hebat, pintar ya. Enggak pula juara-juaraan di SMA, kuliah pun BB aja. Cuman gigih. Saya tidak akan menyerah sampai saya dapat itu. Kecuali rumus saya menghalangi untuk dapat LPDP. Saya coba terus itu. Itu sih. Saya tes IELTS-nya 3 kali. Bayangkan berapa habis 9 juta lebih. Iya dah. Nggak terasa sih. Oke Itu ya sih dah. yang ya. Terima kasih udah Riko karena kita terbatas waktu juga ya udah Riko. Mungkin cukup sekian hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada udah Riko, udah Uni juga semuanya ya udah sempat hadir. Terima kasih banyak dan semoga apa yang disampaikan dari Riko menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian menjadi amal ibadah juga buat beliau. Terima kasih bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Nanti kita akan kabarkan bagaimana kegiatan selanjutnya.
Mungkin cukup sekian kami tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada